tadi C6H12O6 berupa gula. Ya seperti praktek sehari-hari. Kalau kita gula pasir, kita kasih air, apalagi airnya dingin, ya nggak bisa larut gulanya kalau tidak diakumulasi atau diaduk. Tapi seandainya airnya itu panas, gak usah diaduk pun gulanya ikut larut, karena panas itu adalah oksidasi. Panas itu adalah oksidasi. Jadi air yang sudah teroksidasi masukkan O2, berarti muncul energi baru untuk memecah C6H12O6 ini, sehingga berfungsi nanti pergerakannya bersenyawa dengan adenosin trifosfat. Karena ada fosforilasi oksidatif tuh. Fosfor pun tidak akan berfungsi banyak kalau tidak teroksidatif. Saat kapan? Saat sel melakukan respirasi. Pada mitokondrianya melakukan reaksi respirasi atau pernapasan. Sehingga adenosin trifosfat, fosfatnya menjadi asam fosfogliserat. Nah, mengalami perubahan jadi heksosa tadi yang saya jelaskan, C6. Berarti C6H12O6 itu hasil fotosintesa yang belum aktif. Aktifnya kalau dia sudah bersenyawa dengan fosfat. Jadi reaksinya seperti ini. C6H12O6 belakangnya PO4 3 kali fosfat. Nah ini gula yang sudah aktif nih, disebut gula aktif. Gula aktif atau karbohidrat aktif. Ini dipakai untuk membangkitkan energi sel atau energi protoplasma. Jadi kenapa protoplasma itu selalu berputar, bergerak? Karena dia mengandung sejumlah energi. Di samping gerak Brown yang kemarin kuliah pertama sudah saya jabarkan, dia juga mendapatkan energi dari gula fosfat, gula aktif. Nah, fosfatnya dari mana? Dari dalam tanah nih. Maka pupuk ada superfosfat. Berarti pupuk superfosfat itu nanti berfungsi untuk mengaktifkan setiap sel-sel dari ujung akar sampai ujung daun, ya kan? Nah, semua jaringan-jaringan adalah kumpulan daripada banyak sel. Ada yang membentuk jaringan daun, bunga, buah, ranting, batang sampai akar. Itu tidak dapat hidup tanpa adanya glukosa aktif. Itu energi yang tertinggi dalam menentukan hidup dan kehidupan daripada sel. Sehingga sel saat sudah masak dia mengalami peristiwa mitosis. Ya, mitosis itu PAKMAT, MAT, profase, metafase, anafase, telofase. Nggak mungkin terbalik. Ingat PAKMAT, profase, metafase, anafase, telofase untuk mitosis. Tapi kalau meiosis itu 2 kali PAKMAT. Di 2 kali profase, metafase, anafase, dan telofase. Khususnya meiosis pada sel-sel generatif nih, pada sel generatif. Kalau ini pada sel vegetatif. Jadi pertama kali pertumbuhan tanaman itu pada vegetatifnya dulu, akar, batang, daun, ranting. Nah, sel generatif ini pembentukan bunga, buah, dan sebagainya. Berarti terpisah nanti ya. Dalam pemupukannya juga nanti hormon-hormon yang berlangsung berbeda untuk generatif dan untuk sel vegetatif. Nah, itu sangat ditentukan oleh energi. Nah, sehingga konsep heksosa C6
H12O6 tadi sangat dibutuhkan sebagai energi secara keseluruhan pada saat perputaran ATP ADP. Kita masih ingat ATP harus diputar menjadi ADP. ADP diputar lagi menjadi ATP. Nah, ATP ke ADP terlepas satu asam fosfat, 3PO4. Jadi keluar energi. Tapi kebalikannya, D menjadi tri harus mendapat bantuan di dalam tanah. Mendapat H3PO4 di dalam tanah. Berarti dia bukan mengeluarkan energi, tapi dia membutuhkan energi. Nah, ini energi salah satunya dari sinar matahari. Elektron sin IR tadi. Jadi nyambung kan semua sistem nih. Di trim menjadi D berarti mengurai. Maka dia disebut peristiwa katabolisme. D menjadi tri berarti pembentukan, maka disebut peristiwa anabolisme. Ana dan kata kedua-duanya disebut peristiwa metabolisme. Jika berbicara metabolisme tidak hanya satu, berarti terjadi sistem ana dan katabolisme. Nah, putaran ini berjalan terus tanpa henti siang dan malam, sangat ditentukan oleh energi cadangan kalau di waktu malam hari. Kalau siang hari terus terang langsung pada sinar matahari. Tapi kalau malam hari, ya energi yang sudah disimpan tadi, gula fosfat yang sudah disimpan dalam bentuk C6 ini, C6H12O6 fosfat. Nah, ini. Oleh apa? Enzim apa? Oleh enzim, ya, nah, ada enzimnya, enzim fosfatase. Ini salah satunya, makanya adanya batas suhu optimal. Jadi enzim itu tidak dapat berlangsung kalau suhunya di atas 40 derajat, pasti mati. Atau enzim tidak dapat berlangsung kalau suhunya di bawah 10 derajat. Maka tadi saya katakan optimalnya 18 sampai 28 atau 30 derajat Celcius. Itu optimal reaksi-reaksi suhu untuk berlangsungnya enzimatis dan hormon. Kita masih ingat awal tadi, kemarin-kemarin, bahwa semua disusun oleh protoplasma. Protoplasma dihasilkan dari asam-asam amino, rantaian atom karbon. Jadi tidak ada yang terlepas dari reaksi karbon dan air, toh. Maka CHONSP. Nah, asam amino itu amina belakangnya berarti ada NH2. Jadi ada NH2 nih. NH2 itu amina. Maka sering kita temukan vitamin, vita dan amin. Vita itu vitalitas, amin itu dari kata amina. Amina yang nggak pakai H. Kalau Aminah pakai H itu nama orang. Tapi ini Amina itu NH2. Jadi semua vitamin A, B, C, D, E, K dan sebagainya, B kompleks dan sebagainya yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan tadi itu dibentuk oleh asam-asam amino NH2. Dan vitamin bagi satuan sel untuk membangkitkan energi. Energi apa? Energi metabolisme tadi. Perputaran ana dan kata. Untuk apa ana dan kata ini? Untuk meregulasi, ya, untuk regulasi pH atau keseimbangan pH antara 7 sampai 7,3. Makanya tanah dan air yang dipakai untuk menyiram tanaman, tanah tempat media tumbuh tanaman harus kisarannya 7 sampai 7,3. Di atas 7,3 sudah basah. Di bawah 7 berarti sudah asam. Optimalnya isoelektrik tadi kan
7 sampai 7,3. Dan itu persyaratan biokimia mutlak bagi suatu sel, khususnya tanaman di daerah tropikal. Nah, kita berbicara tanaman semusim kan, agronomi. Tanaman semusim yang paling 3 bulan, 4 bulan sudah panen. Nah, itu paling banyak membutuhkan keseimbangan pH. Jadi kelak nanti kamu dalam proses pemupukan harus mempertahankan tanah tidak boleh asam, tidak boleh basah. Yaitu kisarannya keseimbangan ini. Nah, bila sel itu dalam keseimbangan 7 sampai 7,3 pH-nya, maka disebut dalam biokimia disebut dalam keadaan donan equilibrium. Nah, ini berarti sel dalam keadaan seimbang pH-nya. Berarti sedang tidak mengadakan pembelahan. Maka bukan Pak Mat tapi I. Interfase I. Sel dalam keadaan stabil, itu tidak meiosis, tidak mitosis, berarti sudah mengakhiri Pak Mat. Berarti interfase kan, profase, metafase, anafase, telofase berakhir dengan interfase. Interfase itu artinya sel dalam keadaan stabil, atau dengan kata lain sel dalam keadaan donan equilibrium. pH-nya berkisar antara 7 sampai 7,3. Nah, itu stabilitas daripada sistem regulasi metabolisme dalam fotosintesa awal. Ini baru awal ya, karena belum saya uraikan tuh dari mana asam gliserat, dari mana 3 asam fosfogliserat, nanti ada sendiri siklusnya. Minimal dari fotosintesa dasar tuh kamu sudah harus ingat semua nih. 7 percobaan ini kamu harus ingat, ini sebagai dasar untuk analisa semua tanaman, baik itu tanaman di dalam air, tanaman terapung di air, tanaman di darat, dataran rendah, dataran tinggi maupun di pegunungan atau puncak gunung. Pasti semua membutuhkan sin IR, sinar matahari, pasti semua membutuhkan air H2O, pasti membutuhkan fosfat dan superfosfat. Untuk apa? Untuk mencapai donan equilibrium persatuan sel menurut batasan sitologi ya, sehingga donan equilibrium ini harus dicapai. Berarti tekanan di dalam dan di luar seimbang. Sel sedang tidak mengadakan pembelahan, sel sedang tidak mengadakan metabolisme yang terlalu rumit, tapi sekedar untuk hidupnya per satu sel itu dia harus mencapai donan equilibrium tadi ya, dengan pH antara 7 sampai 7,3. Itu. Sampai sini. Silakan yang mau bertanya sesulit-sulitnya, nggak apa-apa. Ya, apa yang baru bertanya itu jangan dari luar. Yang baru saja Bapak jelaskan ini. Karena ini nanti akan menjadi soal ujian tuh ini semua. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang fotosintesa, tetap fotosintesa berlangsung. Walaupun tanaman itu di dalam air, di darat, dataran tinggi pun harus berfotosintesa jika kedalaman air masih dapat dicapai oleh sinar. Tapi misal sinar tidak dapat masuk, bukan soal kedalamannya, tapi ada turbiditas, kekeruhan. Mungkin baru 1 meter tapi keruh sekali. Tanaman juga tidak tumbuh karena sinar tidak dapat masuk. Tapi walaupun dia 5 meter atau 10 meter, airnya jernih, sinar matahari masih bisa masuk, dia masih bisa hidup. Nah, ada yang bertanya kan soal ganggang. Bukan rumput laut loh, tapi ganggang, alge. Karena bentuknya seperti rumput, maka bahasa awam disebut rumput laut. Gak ada, laut tuh gak punya rumput. Yang punya rumput lapangan bola. Nah, itu tadi salah satu daripada penggambaran dasar faal untuk mencapai fotosintesa yang lebih luas lagi. Nanti kita akan uraikan ada 20 langkah fotosintesa. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya, mumpung masih dalam kuliah. Sebanyak banyak bertanya, kisaran yang baru saja saya jelaskan ini saja 1000 pertanyaan atau 2000 pertanyaan bisa saya buat. Berputar-putar jawabannya di sini saja.
Jadi kamu harus menguasai ilmu proses, jangan menghafal. Ya. Bapak juga nggak hafal. Hafalnya kalau menceritakan begini, berarti kan ilmu proses. Nggak bisa saya bercerita atau Bapak bercerita langsung ke sifat-sifat plastida tadi kalau belum didahului dari percobaan 7 langkah para peneliti tadi. Ingenhousz, Engelmann, Sachs, Hill, Blackman, ditunjang oleh Emerson dan Ruben Kamen serta Benson dan Calvin. Nah, ini tokoh-tokoh dalam fotosintesa yang mengungkapkan masing-masing berbeda-beda ya. Apa yang diungkapkan, apa yang ditemukan, sampai beliau-beliau ini mendapatkan hadiah Nobel dalam mengungkap rahasia fotosintesa, baru fotosintesa. Maka silakan yang mau bertanya. Ya, sampai sini dulu bisa dipertanyakan.